Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Yulia Hamdani Putri SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis kelas A Universitas Sriwijaya Palembang dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai rapat bisnis. Sebelum memasuki materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Saya, Windy Ayu Aprianti, kemudian ada Wahyuni Anggraini, Rahmadinda Nurfiana, Syarifah Ainiyah, dan juga Syafa Safira. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu rapat. Rapat merupakan berkumpulnya sekelompok orang guna menyatukan pemikiran untuk melaksanakan urusan organisasi atau perusahaan. Dan juga rapat ini merupakan salah satu sarana komunikasi dalam organisasi. Dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, tentu rapat ini sudah tidak asing lagi. Rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Umumnya, dalam perusahaan melaksanakan rapat ini untuk membahas hal-hal yang sifatnya rutin, seperti membahas tentang perkembangan penjualan harian, persiapan kebutuhan bahan baku untuk proses produksi berikutnya, dan sebagainya. Penyelenggaraan rapat ini juga dapat ditunjang dengan pemimpin yang baik, tempat yang memadai, jumlah pesertanya, serta ketersediaan faktor finansial pendukungnya. Kemudian terdapat pula perbedaan antara rapat bisnis dan juga rapat non-bisnis, di mana terdapat dua perbedaan, yaitu yang pertama dari tujuannya. Dalam hal ini, rapat bisnis tentu orientasi atau tujuannya itu adalah bisnis, di mana pada akhirnya akan membicarakan bagaimana suatu perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba. Sementara itu, untuk rapat non-bisnis, tujuan penyelenggaranya itu bukan berorientasi pada bisnis. Contohnya itu, untuk tujuan sosial kemasyarakatan, pendidikan, ataupun peningkatan pelayanan kesehatan. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu dari sifatnya. Rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Sedangkan untuk rapat non-bisnis bisa bersifat formal maupun tidak formal. Contoh rapat non-bisnis yang bersifat formal itu adalah rapat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan untuk yang tidak formal, rapat yang dilakukan oleh warga masyarakat, di mana dalam membahas materi tersebut akan cenderung lebih santai dan luas, serta menurut mereka yang penting itu adalah kerukunan, keakraban, dan juga kebersamaan antar audiens. Selanjutnya, tujuan rapat. Menurut Lokar, dalam bukunya berjudul Business Communication menyatakan bahwa rapat memiliki 6 tujuan, di antaranya yang pertama berbagi informasi. Maksudnya rapat bisa menjadi media penyebaran informasi secara langsung. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Maksudnya itu rapat bertujuan untuk mengumpulkan berbagai ide atau gagasan yang dikemukakan oleh peserta. Yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan. Di dalam rapat, kita dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan mengevaluasi kesalahan dari ide atau gagasan yang dikemukakan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dalam rapat juga dapat menentukan keputusan yang diambil berdasarkan suara peserta yang telah disepakati. Yang kelima, membuat dokumen. Maksudnya rapat juga memiliki tujuan untuk membuat dokumen-dokumen tertentu. Yang keenam, memotivasi peserta. Rapat juga dapat memberikan motivasi kepada para peserta agar meningkatkan kinerja kerjanya. Nah, rapat ini juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis rapat menurut Oliver Serat dalam Conducting Effective Meetings mengelompokkan rapat dalam 5 jenis, yaitu yang pertama pengarahan atau briefing. Di dalam pengarahan ini, pimpinan rapat cenderung menyampaikan informasi atau arahan kepada karyawan suatu perusahaan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, rapat konsultasi. Rapat konsultasi ini bisa disebut juga sebagai rapat berbagi informasi kepada pihak lain. Rapat ini dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Yang ketiga, rapat komite. Rapat ini merupakan sekelompok orang dengan latar belakang atau profesi yang berbeda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan voting. Yang keempat, rapat dewan. Rapat ini sama seperti rapat komite, pertemuan kelompok orang dengan latar belakang atau profesi yang berbeda untuk memutuskan suatu masalah dengan cara mencari konsensus atau kesepakatan bersama. Yang kelima, negosiasi. Negosiasi ini adalah proses kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperoleh titik temu yang saling menguntungkan.
Sementara itu, jenis-jenis rapat menurut Strabel, dalam The Manager's Guide to Effective Meetings, rapat dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu rapat informasional. Rapat ini adalah rapat untuk menyampaikan informasi tertentu. Biasanya informasi yang diberikan kepada para peserta itu dapat berupa informasi umum yang bersifat rutin dan informasi khusus yang bersifat strategik. Yang kedua, rapat motivasional. Ini adalah rapat untuk memotivasi para peserta dalam melakukan sesuatu. Contohnya itu kayak pimpinan rapat sekaligus manajer memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih bersemangat, disiplin, terampil, dan lain-lain. Yang ketiga, rapat partisipatif. Ini adalah rapat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Salah satu bentuk partisipasi peserta rapat yaitu mempunyai kemampuan untuk mendengarkan dengan baik dan penuh perhatian serta tidak menyela pembicaraan peserta lain. Baik, yang selanjutnya itu adalah tips penyelenggaraan rapat. Jadi tips ini bisa digunakan untuk mencapai rapat yang efektif. Pertama adalah menetapkan tujuan rapat, lalu memilih peserta dan tempat rapat, dan yang ketiga adalah menyusun agenda yang mana akan dibahas di materi selanjutnya. Selanjutnya itu adalah desain agenda rapat yang baik. Nah, di sini ada 6 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah mencantumkan tanggal kapan rapat tersebut dilaksanakan, lalu cantumkan juga tempat di mana rapat tersebut dilaksanakan, dan waktu mulai dan waktu selesainya rapat. Selanjutnya itu adalah mencantumkan rumus tujuan rapat dan juga mencantumkan siapa saja yang hadir. Terus yang keempat yaitu daftar topik yang akan dibahas. Poin nomor 4 ini penting karena ketika daftar topik sudah ditetapkan, maka topik bahasan dalam rapat akan sistematis dan tidak melenceng pastinya. Terus yang kelima adalah bahan-bahan bagi peserta harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Dan yang keenam adalah bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selama-lamanya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Dengan tujuan peserta rapat dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu, mungkin saja terdapat ide atau pendapat yang ingin disampaikan pada saat rapat tersebut diselenggarakan. Nah, baiklah, selanjutnya mengenai kriteria dan jumlah peserta rapat. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan rapat yang baik. Yang pertama, menjelaskan alasan dan niat yang jelas, jadi harus mempunyai alasan mengapa rapat itu harus dilaksanakan, lalu menyampaikan informasi yang relevan. Jadi informasi ini harus sesuai dengan masalah yang akan dibahas, menyatakan pandangan, pendapat, dan pertanyaan yang jujur, fokus pada solusi permasalahan, mendiskusikan masalah, namun tidak menimbulkan perdebatan, karena rapat pada dasarnya tidak berupa perdebatan, tapi untuk menyampaikan keputusan. Lalu perlu adanya pengujian pada asumsi dan kesimpulan, dan seluruh peserta mengambil keputusan terbaik secara bersama-sama. Ini ada hubungannya dengan poin ketiga, jadi peserta ini harus jujur dalam menyampaikan pendapatnya, agar tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Untuk jumlah peserta rapat sebenarnya disesuaikan dengan jenis rapat, namun idealnya itu berjumlah 30 orang, termasuk pimpinan rapat, notulen, dan juga peserta. Tapi kalau rapatnya virtual tidak memungkinkan, bisa saja anggotanya itu bisa ratusan. Next. Untuk kepemimpinan dalam rapat, pemimpin rapat itu sendiri adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, mengelola, dan juga mengundang para peserta untuk menghadiri rapat. Ada 6 tipe pimpinan dalam rapat. Yang pertama itu tipe pemimpin. Ini orang yang detail untuk membahas mengenai permasalahan rapat dan juga dapat mengatasi jika terjadinya perdebatan. Tipe yang kedua, tipe bossy. Ini untuk menunjukkan bahwa dia yang berkuasa di dalam rapat. Tipe yang ketiga, tipe people pleaser. Ini yang memastikan bahwa anggotanya itu merasa nyaman dalam mengikuti rapat, tapi terkesan kurang percaya diri. Tipe yang keempat, tipe emosional. Ini pemimpin rapat yang mudah tersinggung. Tipe yang kelima, tipe analisis atau introvert. Ini pemimpin rapat yang lebih senang mencatat sendiri apa-apa yang disampaikan dalam rapat. Dan yang terakhir, tipe realistis. Ini tipe pemimpin yang melihat pada keadaan sebenarnya, bukan karena tidak optimis, tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari keenam tipe tadi, tipe pemimpin yang baik itu ada pada tipe pemimpin dan juga tipe realistis. Serta dapat dilihat pada gambar di samping itu contoh-contoh pemimpin dalam rapat. Next. Baik, yang selanjutnya itu adalah membuka dan menutup rapat. Dalam membuka rapat, hal yang pertama dilakukan adalah mengucapkan salam. Dalam mengucapkan salam ini bisa dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan rapat seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Atau juga bisa mengucapkan salam lintas agama.
Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menghadiri rapat. Yang ketiga, menjelaskan secara singkat hal yang akan dibahas pada rapat tersebut. Dan yang terakhir, memulai rapat. Kemudian, setelah pembahasan dalam rapat telah disepakati bersama, langkah selanjutnya adalah menutup rapat. Dalam menutup rapat, hal yang dapat dilakukan, yang pertama menyusun ringkasan atau kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada peserta guna mengetahui hasil akhir yang diperoleh dari rapat yang telah dilakukan. Yang kedua, memberi pujian kepada peserta yang berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, berdoa. Tahapan ini bisa dilakukan dengan menunjuk salah satu orang untuk memimpin doa. Dan yang terakhir, menutup dengan salam, kata bijak, kutipan dari kitab suci, dan permohonan maaf. Next. Selanjutnya itu ada jenis tata ruang rapat. Yang pertama, letter U. Biasanya, model tata ruang rapat seperti ini digunakan untuk rapat yang membutuhkan beberapa elemen seperti proyektor, speaker, pointer, dan lain-lain. Yang kedua, berongga. Pola penataan ruang seperti ini sangat dianjurkan bagi rapat yang mengharuskan adanya partisipasi antar kelompok peserta yang nantinya akan ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memberikan presentasi secara bergantian. Yang ketiga, melingkar. Pola penataan ruang rapat seperti ini sangat dianjurkan bagi rapat dengan skala kecil yang mampu menghasilkan interaksi yang saling mendukung antara seluruh anggota rapat. Next. Yang keempat, konferensi. Jenis penataan ruang rapat seperti ini juga bisa digunakan untuk rapat yang mengharuskan pembahasan yang cukup mendalam. Yang kelima, teater. Jenis tata ruang rapat seperti ini sangat efektif digunakan bagi peserta rapat dengan jumlah yang banyak, pertemuan skala besar, ataupun layaknya seminar. Dan yang terakhir, kelas. Pola jenis ini disarankan bagi pertemuan atau rapat yang membutuhkan referensi tambahan untuk materi pembahasannya dengan waktu yang dirasa cukup lama. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.